إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Baik itu nikmat yang dapat kita rasakan, baik itu nikmat yang baik menurut kita, ataukah nikmat yang buruk menurut kita. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat itu kita tidak dapat untuk menghitungnya. Dan semua yang Allah karuniakan kepada kita merupakan sesuatu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka bersyukurlah atas semua keadaan yang telah Allah berikan ini. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sebaik-baik panutan, sebaik-baik tauladan. Dialah yang mengantarkan umat ini dari jahiliyah menjadi terang benderang di dalam dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sebaik-baik hamba, penutup para nabi, sebaik-baik rasul. Maka sudah barang tentu umatnya menjadi umat yang terbaik pula. Maka lihatlah hasil didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya, menghasilkan generasi penerus, menghasilkan para sahabat yang begitu baik di dunia dan juga di akhiratnya. Maka para sahabat itu berhasil membuktikan bahwasanya mereka lah hasil didikan Rasulullah SAW. Mereka lah yang berhasil mengalahkan dua kerajaan besar pada waktu itu, yaitu kerajaan Persia dan Romawi. Kalau bukan karena wahyu, kalau bukan karena tuntunan Rasulullah SAW, mustahil hal itu terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama. Maka di dalam sejarah Islam kita mengenal begitu banyak pahlawan muslimin. Sebut saja para khulafaur rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Kemudian ada Al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib. Mereka lah yang telah menulis tinta sejarah yang begitu emas, begitu mewarnai sejarah Islam ini dengan begitu cemerlang. Dan yang selanjutnya yang saya akan ceritakan pada kesempatan kali ini adalah salah seorang khalifah yang termasuk salah satu khalifah dari dinasti Umayyah. Dia disejajarkan oleh para ulama dan dijadikannya sebagai khalifah Khulafaur Rasyidin yang kelima, dan dia bernama Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz merupakan khalifah dinasti Umayyah. Dia merupakan khalifah yang ke-8
memerintah tidak lama, hanya 2 tahun 4 bulan lamanya. Tetapi apa yang beliau torehkan begitu besar, sehingga wajar kalau ulama menyejajarkan dia dengan para khulafaur rasyidin. Lihatlah Umar ibn Abdul Aziz, apabila dia memerintah sebuah negeri, memerintah dinasti Umayyah, apabila mendapati rakyatnya yang kelaparan, maka Umar ibn Abdul Aziz memberikan makan sampai didapati di negeri itu tidak ada lagi yang kelaparan. Dan beliaulah sang khalifah yang apabila mendapati rakyatnya ada yang belum menikah, maka sang khalifah pun menikahkannya, hingga didapati di negeri itu tidak ada lagi orang yang belum menikah. Dan apabila di negeri itu didapati ada orang yang memiliki hutang, maka khalifah akan membayarkannya, hingga didapati di negeri itu tidak ada lagi orang yang memiliki hutang. Dan yang paling ajaib dari itu semua, bahwasanya pada masa kepemimpinannya, di setiap atap, di setiap genteng rumah-rumah kaum muslimin ditebarkan benih-benih, ditebarkan biji-biji untuk makanan unggas, sehingga pada masa kepemimpinannya tidak didapati burung yang kelaparan lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam kisah yang lainnya, salah seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di gunung berkata, apabila seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang soleh memerintah kaum muslimin, maka serigala itu tidak akan memakan domba-domba mereka. Maka tidak heran pada zaman kepemimpinannya, kalau serigala, domba, bahkan hewan buas yang lainnya mencari makan bersama-sama, bahkan di ladang yang sama. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali lahir dari kepemimpinan Umar ibn Abdul Aziz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umar ibn Abdul Aziz merupakan tokoh yang fenomenal. Bahkan ketika di akhir hayatnya, ketika itu penggembala yang di gunung memahami bahwasanya serigala sudah mulai memakan domba-domba mereka, mereka menyadari bahwasanya khalifah yang adil itu telah binasa. Maka benar, Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil ini, telah diracun oleh asistennya. Maka semenjak saat itu serigala mulai memangsa domba-domba lagi. Lihatlah ayuhal muslimun, apabila pemimpin yang adil ini memerintah sebuah negeri, maka kemakmuran, kesuburan, kesejahteraan, keadilan begitu rata di muka bumi ini. Tapi apabila sebaliknya, maka kekacauan sudah pasti datang di negeri itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang dari 3 tahun Umar ibn Abdul Aziz memerintah negeri, dan ini menjadi pelajaran yang amat berharga buat kita, menjadikan kita mencari tahu ibrah pengalaman yang telah dialami oleh Umar ibn Abdul Aziz. Bagaimana Islam bisa melahirkan tokoh yang begitu fenomenal, tokoh yang begitu besar pada masa kejayaan dinasti Umayyah. Itu terbentang dari Andalusia, Afrika Utara, kemudian Hijaz, kemudian Syam, kemudian Khurasan, kemudian sebagian India, daerah yang begitu luas, daerah yang begitu besar. Maka pelajaran yang begitu mulia, marilah kita mengenal lebih dalam siapa itu Umar ibn Abdul Aziz. Secara nasab, Umar ibn Abdul Aziz merupakan cucu dari Marwan bin Al-Hakam bin Abil As, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah juga, seorang Quraisy. Dan dari nasab ibunya tersambung ke nasab Umar ibn Khattab, khalifah kedua, Amirul Mukminin, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kita mengerti bahwasanya Umar ibn Khattab merupakan pemimpin yang adil, pemimpin yang paling memperhatikan rakyatnya, yang paling mencintai rakyatnya, sehingga tak segan-segan setiap malam keluyuran mencari tahu siapa di antara rakyatnya yang kesulitan, siapa di antara rakyatnya yang kesusahan, yang belum makan, maka akan dia ambilkan gandum dari perbendaraannya, diantarkan ke rakyat itu. Inilah Umar bin
Khattab, pemimpin yang tiada duanya, sahabat terdekat Rasulullah SAW, yang pada suatu malam saat Umar dan asistennya sedang mengelilingi kampung, sedang mengelilingi negeri, kemudian Umar ibn Khattab mendengar percakapan antara ibu dengan salah seorang gadisnya yang sedang memasak susu, yang susu itu akan dia jual. Kemudian ibunya memerintahkan kepada gadisnya, wahai anakku, campurkanlah air ke dalam susu itu agar kita dapat lebih banyak untung dari situ. Maka sang wanita ini menjawab, tidaklah boleh demikian wahai ibu, karena ini sesungguhnya kecurangan, karena ini sesungguhnya hal yang dilarang oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Apabila kedapati kita melakukannya, maka Umar ibn Khattab akan menghukum kita dengan hukuman yang berat. Maka ibunya pun menjawab, wahai putriku, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak melihat kita mencampurkan air dengan susu. Maka sang gadis ini pun dengan berani menjawab, wahai ibunda, apabila Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka sesungguhnya Tuhannya Amirul Mukminin yang melihat kita mencampurkan air ke dalam susu. Maka terdiamlah semuanya. Bergetarlah hati yang mendengarnya, termasuk Umar ibn Khattab yang mendengarkan dari luar rumah. Maka Umar ibn Khattab memerintahkan asistennya untuk menanyakan, siapakah gadis ini? Apakah gadis ini sudah memiliki suami? Setelah ditanya, maka diketahui bahwa gadis itu belum menikah. Kemudian Umar ibn Khattab dengan cepatnya pergi menuju anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, wahai anakku, siapa di antara kalian yang ingin aku nikahkan dengan seorang wanita yang baik? Maka Abdullah bin Umar menjawab, wahai ayah, sesungguhnya aku telah memiliki istri. Kemudian Abdurrahman bin Umar juga menjawab, aku pun demikian wahai ayah, telah memiliki istri. Kemudian Asim bin Umar menjawab, wahai ayah, aku belum memiliki istri, maka nikahkanlah aku dengan wanita itu. Maka akhirnya menikah Asim bin Umar ibn Khattab dengan Ummu Imarah, seorang wanita yang membuat susu tadi. Dan dari pernikahan keduanya lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Laila, yang kelak akan menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam, seorang pembesar dari dinasti Umayyah, kemudian melahirkan anak yang bernama Umar ibnu Abdul Aziz, seorang khalifah yang masyhur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus memahami apa yang telah dilakukan Umar di sini, bahwasanya dia memahami kejadian antara ibu dan anaknya itu merupakan kejadian yang mahal, kejadian yang sangat langka, dan wanita itu bukanlah wanita yang sembarangan. Dia merupakan wanita yang begitu solehah. Maka tidak heran apabila dari keturunannya lahir seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang paling agung di dinasti Umayyah, yang paling terkenal, yang disejajarkan dengan para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang telah disampaikan tadi menjadikan kita begitu paham bahwasannya kesolehan seseorang itu dapat diwariskan ke anak turunnya hingga sangat jauh. Saya akan membawakan satu buah kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir tatkala mereka mengunjungi sebuah kampung, yang ketika mereka meminta sedekah dari penduduk kampung itu, meminta air dari penduduk kampung itu tidak memberikannya. Mereka tidak menerima kehadiran mereka, berbuat jahat, tidak menyambut tamu dengan selayaknya. Kemudian Nabi Khidir pun mendapati sebuah bangunan yang hendak roboh.
Nabi Khidir pun membetulkan tiang-tiangnya hingga bangunan itu aman dari roboh. Maka Nabi Musa pun menjawab, apa yang telah kau lakukan? Sesungguhnya penduduk ini bukanlah penduduk yang baik. Mereka mengabaikan kita. Mereka tidak menerima kita dengan baik. Tapi lihatlah jawaban Nabiullah Khidir di dalam Al-Quran. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Di sini Nabi Khidir menjelaskan bahwasanya dinding yang tadi telah kita betulkan adalah milik dua anak yatim di kota ini. Dan di dalam rumahnya, di bawah rumah mereka lah terdapat harta warisan orang tuanya. Sedangkan kedua orang tuanya merupakan orang tua yang soleh. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya bahwasanya orang tua yang dimaksud di sini bukanlah orang tua secara langsung, tetapi orang tua yang jaraknya kakek buyutnya sampai 6 derajat, 6 tingkatan orang tua. Jadi di sini menyadari kita bahwasanya kesolehan itu akan turun ke anak cucu kita, keturun-turunan kita hingga 6 tingkatan. Lihatlah Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kesolehan dari Nabi Ibrahim, mendapatkan kesolehan dari Ismail alaihi wassalam yang berdoa, Rabbana hablana minas solihin, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Lihatlah pula kisah Umar bin Khattab yang mendapatkan keturunan yang soleh pula setelah 3 generasi, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Maka menjadi penting bagi kita untuk menjadikan kita orang yang soleh, karena kesolehan pribadi kita yang akan mengantar kesolehan pasangan kita, kesolehan istri-istri kita, dan kesolehan orang tua yang akan mengantarkan kesolehan anak-anaknya, dan kesolehan anak-anaknya yang akan mengantarkan kesolehan turun-temurunnya. Maka solehkanlah diri kita pribadi. Dan pemimpin yang soleh itu, pemimpin yang adil itu tidak akan keluar, tidak akan muncul kecuali dari keluarga yang soleh pula. Dan keluarga yang soleh pula tidak akan muncul dari pribadi-pribadi yang soleh. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskanlah kita menjadi orang yang soleh. Jangan hanya menuntut anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, tapi mulailah dari kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dan menjadikan kita insan-insan yang soleh dan memiliki keturunan-keturunan yang soleh juga, sehingga generasi ini menjadi generasi yang emas, generasi yang dipenuhi dengan orang-orang yang soleh.